Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi di Beken episode 25 Juni 2024. Kita tepuk tangan sendiri aja guys, karena lagi sepi ya hari ini. Sebelum Dinda membacakan berita hari ini, Dinda mau nanya dulu ke teman-teman semua gimana kabarnya yang lagi di rumah. Terus juga yang lagi kuliah udah mulai libur kah, atau masih ada yang lagi UAS, atau mungkin ada yang lagi praktek. Semoga yang lagi UAS, yang lagi praktek cepet selesai ya UAS sama prakteknya, biar cepet-cepet libur. Karena kan lagi bentar nih bulan baru, bulan Juli. Nggak terasa ya bulan Juni ini kayak cepet banget rasanya. Nggak kayak bulan Mei kemarin tuh rasanya kayak lama banget jalannya. Ini bulan Juni ini kayak dikejar-kejar rasa tanggal-tanggalnya itu. Semoga besok di bulan Juli juga dikejar-kejar lagi ya, biar nggak uangnya tuh nggak terasa habisnya. Soalnya kemarin di bulan Mei tuh kayak cepet banget uang kita tuh terasa habis. Kalau bulan Juni ini kayak ya udah ya jalan aja gitu, uangnya kayak masih lancar-lancar aja. Dan juga Dinda mau ingetin buat teman-teman yang lagi di luar rumah, yang lagi beraktivitas entah itu di kampus, di kantor, atau dimanapun yang di outdoor, intinya tolong berhati-hati karena cuaca lagi nggak menentu ya. Tadi pagi tuh sempat ada panas matahari, terus tadi pas Dinda berangkat ke sini tuh kayak mendung-mendung, tapi di jalan juga ada beberapa tempat yang panas silau gitu. Jadi berhati-hati karena nanti takutnya hujan, terus tiba-tiba panas, itu bikin kita sakit. Dan tolong jaga kesehatan ya teman-teman semua. Dan juga Dinda mau kasih tahu ke teman-teman semua kalau misalkan kalian boleh melaporkan diri kalian atau teman kalian atau saudara kalian yang mungkin terkena narkoba, boleh langsung melaporkan ke BNN Provinsi NTB. Oke, daripada kita berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke berita pertama, yaitu dari BNN RI yang melaksanakan atau memusnahkan lahan ganja di Aceh Besar. Jadi menjelang Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI 2024, BNN RI kembali lagi untuk memusnahkan lahan ganja yang berada di wilayah Aceh Besar, Provinsi Aceh. Tepatnya itu di hari Kamis tanggal 20 Juni kemarin, yang dimana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi bentuk komitmen BNN itu sebagai leading institution atau kepala institusi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN dalam melindungi masyarakat dan NKRI dari ancaman narkotika tersebut. Dan dalam operasi pemusnahan lahan ganja ini juga kemarin melibatkan kementerian dan lembaga-lembaga seperti Polri, TNI, terus ada Bea dan Cukai, ada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau kita sering sebut tuh BRIN, dan ada Badan Informasi Geospasial, serta juga melibatkan pemerintah Provinsi Aceh. Dan FYI aja, operasi pemusnahan lahan ganja ini dilaksanakan di ketinggian 690 mdpl dengan lahan seluas kurang lebih 2,5 hektar. Wow, udah tinggi, terus lahannya luas lagi ya. Itu untuk sampai ke lahannya itu, para aparatur dan petugas BNN ini juga dia melewati jalan yang bisa dibilang seperti hutan ya, kayak kita muncak lah bahasanya. Itu lewat pinggirannya tuh pohon, kanan kirinya pohon, terus jalannya menanjak, dan itu sekitar 4 jaman perjalanan untuk nyampe di lahan yang harus dimusnahkan tersebut. Dan lahan ini pula ada di Desa Pulo, Kecamatan Selimem, Kabupaten Aceh Besar. Dan dari pemusnahan itu, lahan ganja yang dimusnahkan itu sebanyak ya kurang lebih 24.000 batang pohon ganja, atau beratnya tuh sekitar kurang lebih 12.000 kg ganja basah atau sekitar 12 ton. Wow, 12 ton. Banyak banget ya 12 ton ganja. Dan itu juga ya teman-teman mungkin tahu lah ya bedanya ganja sama sabu-sabu tuh seperti apa. Kalau ganja kan seperti yang tadi disebutin tuh dalam bentuk tanaman, dan tanamannya tuh mungkin kayak bisa dibilang kayak ruas-ruas jari kalau nggak salah tanaman ganja itu. Beda dengan sabu-sabu yang
bentuknya tuh kayak kristal-kristal kecil gitu. Oke, dan juga ketinggian tanaman ganja ini sendiri tuh berkisar 100 cm sampai dengan 300 cm. Dengan jarak tanamnya itu sekitar 40 sampai 60 cm. Dan FYI nih, kita tuh nggak bisa sembarangan untuk memusnahinnya karena udah ada landasan yang sesuai dengan amanatnya. Misalkan itu tuh ada di pasal 93 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman bagi para pelaku penanam ganja itu adalah pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjaranya tuh paling cepat itu 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan itu tuh juga udah diatur lagi di pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Wow. Ya, tadi tuh kita bisa tahu ya, itu ketinggian 690 mdpl dengan luas lahan yang 2,5 hektar. Wow. Itu luas banget nggak sih? Terus dia harus dimusnahinnya dengan cara dibakar. Itu kayaknya itu juga menimbulkan polusi nggak sih kira-kira dengan membakar lahan itu? Tapi nggak apa-apa, yang penting itu udah dimusnahin ya teman-teman. Oke, lanjut ke berita kedua, yaitu rapat kesiapan puncak Hari Anti Narkoba Internasional 2024. Nah, berita kedua ini dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, guys. Jadi, Rabu minggu lalu nih, pas beken minggu lalu itu BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat itu mengadakan rapat untuk mempersiapkan kegiatan Puncak HANI, yang dimana rapat ini sendiri dipimpin oleh ketua panitia atau ketua pelaksananya, yaitu Bapak Nur Rohmat. Dan kegiatan rapat ini juga dihadiri oleh seluruh koordinator seksi kegiatan HANI, Hari Anti Narkoba Internasional HANI. Kayak manggil pacar ya, Hani. Kayaknya lucu deh Hani. Terus tau-tau apa sih orang Hari Anti Narkoba Internasional? Oke. Dan juga rapat ini bertujuan untuk membahas udah sampai mana nih kesiapan para panitia itu sendiri dalam memeriahkan acara Puncak HANI 2024 yang nantinya akan dilaksanakan kemarin, guys. Kemarin kegiatannya udah dilaksanakan kemarin tanggal 24 Juni 2024 di Taman Loang Balok. Dan di acara ini ada berbagai kegiatan menarik, guys. Jadi yang pertama tuh ada penyebar luasan informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba melalui kampanye. Yang kedua ada deklarasi anti narkoba masyarakat pesisir. Jadi deklarasinya ini dilakukan di pesisir karena kan tempatnya seperti yang tadi udah aku bilang di Taman Loang Balok. Dan juga ada berbagai hiburan lainnya, guys. Dan di sini BNN Provinsi NTB juga mengajak seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan tetap waspada dari yang namanya narkoba, karena kita nggak tahu ya kapan kita bakalan kena narkoba itu. Dan semoga kita semua dilindungi dari bahaya narkoba, semoga nggak ada yang kena narkoba, karena kalau udah kena narkoba nanti susah untuk disembuhinnya. Lebih baik kita kayak kegiatan yang lain gitu, organisasi lah, atau carilah kegiatan positif lainnya. Oke, kita masuk ke berita ketiga. Ini pas banget berita ketiga ini, pas kegiatan HANI 2024 yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi berita ketiga ini dilansir dari websitenya BNN Provinsi NTB sendiri nih, guys. Jadi mereka tuh Senin kemarin, guys, baru kemarin banget ini udah menggelar kegiatan deklarasi anti narkoba masyarakat pesisir yang rangkaiannya itu dimulai dari peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau kita sebutnya tadi HANI tahun 2024, dan puncaknya itu besok, guys, tanggal 26 Juni 2024. Dan kegiatan deklarasi anti narkoba masyarakat pesisir ini digelar di Taman Wisata Loang Balok, Mataram, dan berlangsung dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 WITA. Tuh, kalian tuh kemarin ada yang ikut gak? Atau mungkin ada yang menyaksikan dari jauh kegiatan di Taman Wisata Loang Balok? Itu kalau rame-rame kemarin di sana pakai terop warna putih, itu udah kegiatannya BNN Provinsi NTB kemarin. Dan juga
kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta, termasuk Ketua DPRD Kota Mataram, asisten 1 yang mewakili Bapak Wali Kota Mataram, terus ada Kadis Pariwisata Kota Mataram, terus ada Kominfo Kota Mataram, Camat Sekarbele, Lurah Tanjung Karang, Lurah Jempong Baru, dan Lurah Tanjung Karang Permai, serta ada masyarakat nelayan yang berada di sekitar Taman Luang Balo yang berada di sekitaran situ. Karena kan di situ kita tahu ya, banyak banget nelayan yang mencari ikan di sekitar sana karena kan pinggir pantai, guys. Dan juga kegiatan Hani ini dihadiri oleh pegawai BNN sendiri. Dan dalam kegiatan ini juga tuh Kepala BNN RI yaitu Bapak Komjen Pol Martinus Hukum, dia juga hadir nih dan berpartisipasi dalam deklarasi anti narkoba masyarakat pesisir dan perbatasan negara Indonesia secara hybrid. Bapak Kepala BNN RI itu nggak bisa datang langsung, tapi dia tetap datang walaupun secara hybrid ya, secara online lah bahasanya. Dan di deklarasinya ini ada 4 komitmen, guys. 4 komitmen. Wah, kira-kira bisa nggak ya komitmennya itu dilakuin? Jadi yang pertama itu adalah menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, itu kita harus benar-benar menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi kalau misalkan kita tahu nih ada yang mengedarkan narkoba di sekitar kita, lapori langsung ke BNN Provinsi NTB. Yang kedua ada menyatakan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada. Jadi walaupun kalian nih ada di sekitaran kampus, terus kalian lihat teman-teman kampus kalian ada yang pakai narkoba, udah nggak usah takut, laporin aja. Kayak masa kalian mau ngediemin teman-teman kalian terjerumus dalam narkoba? Kan nggak mungkin. Nanti kalian keikutan lagi pakai narkoba tiba-tiba. Yang ketiga ada mendukung sepenuhnya kebijakan BNN RI dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, itu kita nih sebagai anak milenial atau kita sering bilang diri kita tuh Gen Z, itu tuh harus banget namanya mendukung sepenuhnya apapun itu kebijakannya BNN RI yang mengutamakan atau untuk memberantas narkoba itu sendiri. Karena kan kita nih milenial ya, biasa kita milenial tuh bisa dibilang apa-apa, entah semua kegiatan kita upload di sosial media. Nah, kita bisa tuh menggunakan sosial media kita untuk menyebarluaskan larangan penggunaan narkoba. Mana kan kita nggak tahu ya orang yang mana yang bakalan kena dari sosial media kita kayak untuk nggak pakai narkoba itu sendiri. Dan yang keempat itu ada mengerahkan segala kemampuan dan potensi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Oke, bersih dari narkoba tuh. Coba deh teman-teman bayangin nih kalau misalkan Indonesia bersih dari narkoba. Kayaknya bebannya Indonesia langsung berkurang 1 itu kalau udah hilang, udah bersih dari narkoba. Udah pemerintah nggak bakalan pusing-pusing lagi tuh kalau misalkan Indonesia tuh bersih dari narkoba. Nah, jadi itu ya itulah deklarasinya ada 4, guys. Terus setelah itu dilanjutin dengan sambutan dari Wali Kota Dumai serta kampanye P4GN oleh Ketua DPH Lembaga Adat Melayu Riau, Kota Dumai, dan Kepala BNN RI juga menyapa beberapa provinsi lain seperti BNNP Aceh, BNNP Kalbar atau Kalimantan Barat, BNNP Maluku, dan BNNP Banten. Dan setelah kegiatan deklarasi anti narkoba masyarakat pesisir ini selesai secara nasional nih, Lurah Tanjung Karang, Lurah Jempong Baru, dan Lurah Tanjung Karang Permai ini beserta masyarakat nelayan memberikan pernyataan sikap anti narkoba. Dan mereka nih berjanji untuk setelah kegiatan ini akan melaksanakan sosialisasi anti narkotika di wilayahnya masing-masing. Nah, itu mereka udah berjanji nih. Nanti kita lihat ya apakah janjinya mereka itu ditepatin atau tidak. Soalnya kan ya kita tahu lah ya, biasa orang janji nggak ditepatin. Kayak pacar kalian janji beliin kalian bunga tapi nggak ada dibeliin. Udah, kalau nggak dibeliin beli sendiri, guys. Nggak usah minta-minta. Apa itu minta-minta, apalagi kalau kalian cewek, beli sendiri. Oke, lanjut ke berita keempat. Ada perangi narkoba, BNNP NTB tekankan sinergitas instansi terkait. Nah, untuk berita keempat ini dilansir dari websitenya RRI Mataram. Jadi, BNNP NTB ini terus mengintensifkan upaya memerangi peredaran narkoba itu sendiri di wilayah NTB.
Dan salah satu langkah yang diambil sama BNN NTB ini adalah menggelar deklarasi anti narkoba masyarakat pesisir dan perbatasan sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anti Narkoba Narkotika guys, Hari Anti Narkotika Internasional atau biasa dibilang HANI. Wow, HANI, aku seneng deh bacanya HANI, kayak manggil ayang gitu loh. Dan kegiatan ini dilaksanain pada hari Senin kemarin di Lawangbalok. Dan acara ini sendiri itu gunanya untuk menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai instansi dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Bener sih, kita tuh perlu memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Karena kalau cuma luarannya doang, ya kalau akarnya nggak diberantas ya sama aja bohong kan. Dan ketua panitia kegiatan ini yaitu Bapak Nur Rahmat yang juga selaku koordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP NTB menyatakan bahwa jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan di NTB adalah sabu guys. Terus yang kedua tuh ganja, yang ketiga ada ekstasi, dan keempat itu obat resep dokter. Oh, berarti di NTB ini banyak banget ya kayaknya yang pakai sabu-sabu. Aku bingung kenapa banyak yang pakai sabu-sabu terus ganja terus ekstasi. Padahal kalau dilihat-lihat lagi, sabu-sabu tuh kan dia kayak kristal, tapi kristalnya tuh dalam bentuk yang kasar, yang masih remah-remah, yang agak besar gitu. Kalau ganja kan dalam bentuk tanaman ya. Kalau ekstasi aku kurang tahu sih guys. Nah tuh, aku dapat pil dari bisik-bisikan sebelah kiri aku. Ekstasi itu dalam bentuk pil guys. Oke. Kayak obat ya berarti kalau ekstasi ini. Dan menurut Bapak Nur Rahmat sendiri, untuk memerangi penyalahgunaan narkoba ini diperlukan sinergitas yang kuat antara berbagai pihak. Dan beliau juga menegaskan bahwa dukungan dan kepedulian masyarakat ini sangat penting dalam pemberantasan narkoba. Iya betul banget tuh, dari kita sendiri masyarakat, terus dari kita-kita yang kaum milenial, kaum Gen Z, penting banget untuk memberantas narkoba itu sendiri. Mungkin ya kalau kita sendiri ya nggak bakalan bisa, tapi kalau misalkan kita sama-sama bekerja sama juga dengan BNN, istilahnya kita ngebantu BNN lah untuk memberantas itu. Misalkan kalau kalian nggak tahu nih gimana caranya untuk memberantasnya, tapi kalian tahu siapa pelakunya, siapa yang pengguna, siapa yang peredar, kalian bisa banget untuk melaporkan itu ke BNN. Nanti setelah itu ya udah kita serahkan ke pihak yang punya tanggung jawab untuk memberantas itu. Dan juga pada tahun 2024 ini BNNP NTB itu berhasil mengamankan lebih dari 1 kg sabu. Wow, 1 kg sabu guys. Terus digabungkan juga nih dengan operasinya Polda NTB yang jumlahnya tuh mencapai lebih dari 2 kg. Nah, kan dari hasil pendapatan sabunya ini kita udah bisa simpulin nih bahwa permintaan narkoba di NTB ini bisa dibilang masih tinggi banget. Dan juga prevalensi penyalahgunaan narkoba di NTB ini masih berada di angka 1,73% dari jumlah penduduk. Ya banyak lah 1,73% itu. Dan menurut Bapak Nur Rahmat sendiri, pengguna narkoba terbanyak tuh berada di rentang usia 15-21 tahun. Wah, itu berarti mayoritas tuh kalau nggak pelajar ya mahasiswa, seumuran dengan aku guys, 21 tahun. Tuh, makanya penting banget kan tadi yang aku bilang, sebagai kaum milenial, kaum Gen Z, terutama teman-teman yang udah kuliah nih, kalian udah pada dewasa kan. Jadi ayo kita bantu BNNP NTB untuk memberantas narkoba ini. Dan oleh karena itu juga diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah melalui program-program di sekolah seperti kegiatan saat apel pagi, terus ada kegiatan Sabtu Budaya, terus ada imtang juga di hari Jumat, dan program anti narkoba juga perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum, misalnya melalui pelajaran agama dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini dari pengalaman aku sendiri guys. Waktu aku kegiatan mengajar di salah satu sekolah di SMP-nya nggak bisa aku sebutin ya, karena nanti aku di demo sama sekolahnya kalau aku sebutin. Di situ tuh murid-muridnya bisa dibilang kebanyakan, atau bisa dibilang muridnya tuh masih
umurnya tuh kalau nggak 13 ya umur 14, 15 tahun, tapi mereka udah banyak yang menggunakan narkoba. Salah satu yang paling banyak digunakan di tempat aku itu ya sabu-sabu, karena aku nggak tahu ya kenapa sabu-sabu itu bisa paling banyak digunakan. Aku nggak tahu apakah karena sabu-sabu itu murah, tapi yang namanya narkoba tuh tetap mahal nggak sih guys? Kayak buang-buang duit, mending duitnya dipakai untuk beli makan, beli jajan, tabung kayak untuk nikah apa-apa gitu, untuk umroh kayak apa, untuk haji yang lebih positif lagi lah intinya. Dan juga dengan sinergitas yang kuat antara BNN PNTB, antara dengan kepolisian, dengan Bea dan Cukai, dengan Kesbangpol dan masyarakat sekitar, diharapkan peredaran narkoba di NTB ini dapat ditekan secara signifikan. Dan langkah-langkah ini juga menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas narkoba dan melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Iya, kita tahu kan guys, sekarang tuh yang lebih gampang banget kena narkoba tuh anak-anak muda. Karena menurut aku ya, dari POV aku, kenapa anak-anak muda itu sering gampang banget terkena narkoba, karena dari dalam dirinya tuh nggak ditanamkan kalau narkoba tuh bahaya. Mereka hanya tahu sekedar oh bahaya, udah sekedar itu, nggak ada kayak pembelajaran lebih atau enggak kayak informasi lebih. Karena kita tahu kan anak muda sekarang tuh susah banget namanya disuruh baca, terus susah banget untuk mencari informasi. Kayak anak-anak muda sekarang tuh lebih seneng yang instan-instan. Bahkan kalau teman-teman tahu nih, narkoba tuh bisa dimasukkan ke dalam makanan, minuman itu guys. Benar nggak kira-kira? Coba ada yang bisa bisikin aku nggak sih? Narkoba tuh bisa dimasukin ke makanan minuman nggak sih? Kayak sabu-sabu gitu, kalau dihalusin bisa nggak sih? Aku nggak tahu ya, karena aku tidak menggunakan, jadi aku tidak tahu. Oke, itu guys beritanya. Ada 4 berita yang udah aku bawain tadi. Dan aku juga mau disclaimer ke teman-teman semua, jauhi narkoba. Mending kalian cari kegiatan baru. Misalkan kalian ikut organisasi, atau misalkan kalian nih yang anak-anak kuliahan nih, kan di tempat kuliah kalian pasti banyak banget dong UKM, organisasi-organisasi yang sekiranya tuh bisa menunjang diri kalian, yang membuat diri kalian tuh bisa lebih positif lagi. Jadi kayak ya bisa dibilang dengan kalian ikut organisasi, pikiran kalian untuk menggunakan narkoba atau pikiran kalian untuk ke yang hal-hal negatif itu bakalan sedikit demi sedikit bakalan hilang guys. Karena kalian bakalan berkumpul dengan orang-orang yang pemikirannya tuh positif. Tapi carilah organisasi yang benar-benar bisa menjamin kalau organisasi itu positif. Kalau misalkan organisasi itu kayak kebanyakan ngumpul-ngumpul tak jelas, itu mungkin bisa kalian pertimbangin lagi. Tapi semua itu balik lagi ke diri kalian. Intinya aku mengingetin, jauhi narkoba, dekati hal-hal yang positif. Dan buat teman-teman semua, lagi sekali aku ingetin, kalau misalkan ada temen atau keluarga kalian atau enggak tetangga kalian, pokoknya di lingkungan kalian yang menggunakan narkoba, itu tolong banget dilaporkan biar nggak makin menyebar gitu loh narkoba itu. Dan aku rasa kalau kalian lapor ke BNNP NTB, semua identitas kalian tuh bakalan aman guys. Percaya sama aku, semua bakalan aman. Nggak bakalan ada yang menyebarluaskan kayak teman-teman kalian yang cepu-cepu tuh, nggak bakalan ada kalau di BNN PNTB. Karena kita harus mewujudkan Indonesia bersih narkoba atau bersinar. Ya, betul, bersinar guys. Oke, sekian dari aku. Untuk teman-teman yang lagi di luar, hati-hati di jalan. Lagi sekali aku ingetin hati-hati di jalan, karena akhir-akhir ini setiap aku pulang dari kampus, aku pulang dari kegiatan di luar, ada aja aku ngeliat orang kecelakaan guys. Ya Allah, itu benar-benar kayak depan mata aku kayak gitu tuh, kayak oke, ini kita artinya harus lebih berhati-hati lagi, karena kita nggak tahu umur kita bakalan sampai mana. Bisa juga gara-gara kalian pakai narkoba terus tiba-tiba kalian dicabut nyawanya, kan belum sempat tobat dah dicabut nyawanya. Nggak lucu tuh. Tobat dulu guys, buat yang pakai narkoba, ayo tobat, datang langsung ke BNN juga nggak apa-apa. Nanti ada yang lebih ahli di BNN NTB untuk membantu kalian terlepas dari narkoba itu sendiri. Sekian dari aku, itu berita-beritanya. Sampai jumpa di beken selanjutnya. Ini cuacanya udah agak mendung, kemungkinan bakalan hujan. Jadi ya cepet-cepet aja kalau kalian mau pulang, cepet-cepet. So, itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat tanpa narkoba. Bye-bye.
kasih war on drugs demi Indonesia bersinar.